Halo, selamat sore. Selamat sore, Prof. Sore, Ya, Pak. Sore, Pak. ya. Sudah hadir semua ya? Sore, Prof. Halo, sore. Ini semua peserta sudah hadir? Ada berapa orang ya? Semuanya. Di sini ada 23 orang, Prof, yang hadir, Prof. 23 ya? Oke, sebentar. Saya bisa share screen nggak nih? Share screen. Oke, kita hari ini bahas tentang metode penelitian hukum ya. Saya ini mau share screen, tapi kok ini nggak susah nih. Ketua kelas siapa ya? Ada koordinator atau ketua kelas nggak? Belum ada. Oh, ini baru kelas pertama ya? Betul, Prof. Oke, gini, siapa yang mau bantu saya untuk share screen? Jana bisa nggak Jana bantu saya? Boleh, Prof? Siapa yang bantu? Boleh, Jan, Prof. Ian atau Jana? Saya, Jan. Oke, saya bisa minta nomor HP-nya, saya mau kirim lewat WA bahan saya. Saya ketik ya, Prof, di chatnya. Oke, di chat aja ya, tolong di ini. Sudah ditulis ya? Sudah, Prof, di meeting chatnya. Oh, chat ya. Sebentar. Oh, saya bukan member, jadi nggak bisa ini. Oke deh. Sebentar. Bisa kamu sebutkan aja nggak? Oke, 0812. Sebentar ya. Berapa? 08? 0812. Oke. 1049. 1049 7858. 7858. Jana ya? Iya, Prof. Oke. Oke, saya coba share.
kita kan ada 3 kali pertemuan ya, jadi yang saya share ini adalah kuliah untuk pertama ya, untuk hari ini aja. Oke, Prof. Oke, sebentar. Oh ini, sorry, bahan saya bahan kuliah 1 dan 2 ya. Mudah-mudahan udah bisa diterima, Jan. Sudah bisa ya? Sudah, Prof. Sebentar. Oke, tolong di-share yang itu, apa, PPT-nya. Oke, sebentar ya, Prof. Oke, selama saya kuliah ya, kalau ada pertanyaan tolong langsung ajukan saja. Jadi tidak perlu menunggu sesi tanya jawab. Jadi saya tidak ada sesi tanya jawab secara khusus. Jadi saya menjelaskan, ada pertanyaan langsung Anda ajukan pertanyaan. Tidak harus lewat raise hand. Kalau raise hand mungkin saya tidak bisa melihatnya, ya. Tapi kalau Anda mau langsung boleh. Kalau mau raise hand juga boleh. Kalau saya bisa melihat, saya ajukan. Ya. Nah, sekarang gini, saya mau tanya dulu ya, apa yang selama ini Anda bingungkan atau Anda masih tidak tahu jawabannya atau masih ragu-ragu atau kayaknya ada banyak beda pendapat nih mengenai metode penelitian. Nah, Anda boleh ajukan ya. Jadi Anda boleh ajukan dulu sebelum saya mulai materi saya. Ya, misalnya mungkin waktu S1 atau mungkin dalam Anda mau menyusun tesis nanti ke depan Anda ada yang mau ditanyakan, itu Anda boleh sampaikan. Silakan. Jadi kalau saya modelnya gitu ya, Anda boleh mengajukan pertanyaan anytime. Anda boleh memberikan pendapat anytime. Ya, tidak harus menunggu ada sesi tanya jawab. Jadi kalau Anda tidak memanfaatkan itu ya Anda tidak mendapat Anda tidak manfaatkan kesempatan. Ya, saya sudah membuka kesempatan seluas-luasnya. Anda boleh bertanya ya mengenai metode penelitian apa saja yang masih Anda bingungkan. Ya, oke kalau belum ada saya akan mulai dulu ya. Jana boleh minta tolong ya. Wah Jana jadi ini nih jadi agak repot nih. Boleh langsung ke slide berikutnya Jana ya. Oke, Prof. Ya. Oke, jadi kita mulai dengan istilah metode penelitian hukum. Tentu kata metode dari bahasa asing ya, bahasa Inggris. Ya, sementara penelitian itu dari research. Nanti kita bahas soal research itu apa. Kemudian ya hukum tentu dari law ya atau legal. Jadi biasanya kalau di luar negeri orang membicarakan mengenai metode penelitian hukum itu orang membahasnya dalam satu istilah legal research ya atau kadang-kadang legal methodology ya. Nah, jadi kita mulai dengan kata methods ya. Jadi ada dua istilah yaitu methods dan metodologi. Metode dan metodologi. Ya, jadi jangan sekali-kali menggunakan istilah metodologi. Ya, jadi saya nggak mau mahasiswa saya menggunakan istilah metodologi karena nggak ada itu. Tidak ada di dalam kamus bahasa Indonesia metodologi itu tidak ada. Ya, metode ada, metodologi ada, tapi metodologi tidak ada. Ada nggak yang pernah mendengar istilah metodologi? Atau ada orang menggunakan istilah tolak ukur? Nah, itu salah. Adanya ukur ya di kamus bahasa Indonesia. Jadi kita ukurannya pakai kamus bahasa Indonesia. Oke, jadi metode yang kita gunakan dalam bahasa Indonesia tentu kita pinjam dari bahasa atau merupakan serapan dari bahasa asing yaitu method. Ya, ini dari noun ya. Method ini saya menggunakan dari Merriam-Webster dictionary yang online ya. Apa itu method? Itu bisa diartikan beberapa ya. Pertama adalah a procedure or process for attaining an object. Ya, jadi suatu prosedur atau proses untuk mendapatkan suatu objek ya seperti such as satu a systematic procedure ya. Jadi ini contohnya ya, a systematic procedure, techniques or mode of inquiry. Jadi suatu prosedur yang sistematis, suatu teknik yang sistematis atau
mode pencarian, mode of inquiry, mode pencarian, employ by or proper to a particular discipline or art, yang digunakan atau sesuai dengan suatu disiplin tertentu atau seni tertentu. Itu pengertian pertama. Yang kedua, itu adalah suatu prosedur atau proses untuk mendapatkan suatu objek ya, seperti a systematic plan followed in presenting material for instruction. Suatu rencana yang sistematis yang diikuti oleh presenting material for instruction. Misalnya memaparkan, menyediakan bahan-bahan untuk suatu instruksi tertentu. Jadi yang kita bahas ini adalah metode dalam arti yang umum. Dalam arti bukan hanya metode penelitian, tapi metode ya secara umum. Kemudian yang pengertian yang berikutnya adalah a way, suatu cara, teknik atau proses of or for doing something, suatu jalan atau cara atau teknik atau proses untuk atau dalam rangka melakukan sesuatu. Nah, itu metode. Ya. Kemudian bisa juga a body of skills or technique, suatu kumpulan skill, keterampilan atau kemahiran atau teknik-teknik. Ya. Itu yang pertama, pengertian yang pertama ya. Kemudian yang kedua, a discipline, suatu disiplin that deals with the principles and techniques of scientific inquiry. Suatu disiplin yang berkaitan dengan prinsip-prinsip atau asas-asas dan teknik-teknik dalam pencarian, dalam penelitian ilmiah. Nah, jadi yang kita bicarakan ini sekarang lebih banyak yang kedua ini. Suatu disiplin yang berkaitan dengan that deals with the principles and techniques of scientific inquiry. Suatu disiplin yang berkaitan atau berhubungan dengan prinsip-prinsip dan teknik-teknik dalam pencarian atau penelitian yang sifatnya ilmiah. Lalu yang ketiga, orderly arrangement, development, or classification. Ya, suatu pengaturan, perkembangan, atau klasifikasi yang teratur. Atau yang pengertian keempat adalah the habitual practice, suatu praktek yang biasa digunakan of order lines and legally, suatu praktek yang biasa dilakukan sesuai dengan keteraturan dan suatu jalan tertentu gitu ya, yang sesuai dengan tata urutan tertentu. Nah, itu pengertian dari metode yang umum ya, jadi tidak hanya yang berkaitan dengan metode penelitian. Yang kita bahas ini, metode penelitian hukum ini mungkin lebih tepat dengan yang pengertian tadi, yang pengertian kedua tadi ya, a discipline that deals with the principles and techniques of scientific inquiry, gitu ya. Nah, itu metode. Ya, lalu kita bicara, Jana boleh minta tolong yang berikutnya. Nah, sekarang kita bicara metodologi. Ya, bahasa Inggrisnya methodology. Sekali lagi ya, bukan metodologi, tapi metodologi. Ini juga saya ambil dari Merriam-Webster Dictionary. Metodologi ini ya adalah a body of methods. Nah, jadi ini sudah kumpulan dari metode-metode. Kalau tadi kan metode atau metode, sekarang metodologi adalah a body of methods, rules, aturan-aturan, and postulates atau postulat-postulat, dalil-dalil ya, employed by a discipline, digunakan oleh suatu disiplin. A particular procedure or set of procedure, suatu prosedur yang khusus atau seperangkat prosedur-prosedur. Dan yang kedua, the analysis of the principles or procedures of inquiry in particular field, suatu analisa terhadap prinsip-prinsip atau prosedur ya yang digunakan di dalam suatu bidang tertentu. Nah, jadi kalau orang bicara metodologi, bicara kenapa memilih metode ini bukan metode itu, apa metode ini tepat untuk suatu penelitian A atau penelitian B dan sebagainya. Jadi ilmunya ya, seperangkat aturan, seperangkat metode-metode, postulat, dan sebagainya itu adalah disebut metodologi. Jadi ini ilmunya. Ya, kumpulan pengetahuan. Jadi kalau metode itu lebih lebih spesifik, lebih sempit ya, lebih praktis juga ya. Kalau metodologi itu kita bicara lebih lebih abstraksinya itu lebih tinggi daripada metode atau metode. Nah, jadi kita sudah membedakan antara metode dan
metode dan metodologi. Metode dan metodologi. Oke. Nah, yang bagian kedua, atau gini, Jana boleh share ini ke semua teman ya? Atau dari share ini bisa teman-teman bisa download? Oh, nanti saya share ke teman-teman aja, Prof. Oh, kalau dari paparan ini nggak bisa di ini ya? Download Bisa ya? download ya? Atau gini Uh, deh, saya minta tolong Jana di-share sehingga teman-teman bisa ngedownload sekarang. Tolong dibaca dulu mulai halaman ini dan seterusnya. Jadi saya kasih waktu sekitar 7 menit ya untuk dibaca dulu yang slide ketiga ini dan seterusnya. Jadi nanti baru saya akan diskusikan masing-masing mulai dari halaman ini. Ya. Oke, Prof. Baik. Saya akan off dulu, teman-teman baca mulai halaman ini dan seterusnya ya. 7 menit nanti kita diskusikan. Baik, Prof. Izin cara bacanya gimana ya? Share-nya by email atau by apa? Saya baru ikut soalnya. By WhatsApp ya, saya kirim ke grup. By WhatsApp ya. Grup Oke. aja di grup. Di grup. Tadi mulai jam berapa ya, Pak Teddy? Ibu baru mulai, Pak. Oh iya, iya. Masih. Pak Ernest, dibaca Pak Ernest. Terima kasih Mas Jana udah masuk di grup. Kayak serius-serius ya. Wajahnya tegang semua, Pak Ibu. Serius-serius. Mas, Soalnya, Pak. Mungkin sambil ngopi juga nggak apa-apa, Pak.
Baik ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dari slide yang saya berikan? Sudah dibaca sekilas mungkin? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Prof, saya mau tanya, Prof. Ya, silakan Jana. Mungkin di slide ke-9 ini ada berbicara tentang penjelasan kebenaran ilmiah ya. Jadi di sini ada dijelaskan mengenai asas-asas kebenaran ilmiah adalah pencarian, pengamatan, penemuan, penyebarluasan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kebenarannya diverifikasi secara ilmiah. Nah, kalau tantangan sekarang mungkin kalau saya lihat dok, apalagi dari segi hukum ya, mungkin bukan lagi tentang membedakan yang mana benar dan yang mana salah, tapi adalah bagaimana kita mencari di antara kebenaran-kebenaran yang ada, mencari yang paling tepat atau yang mungkin paling benar di antaranya. Nah, itu berkaitan dengan hal tersebut, mencari kebenaran tersebut, apakah kita ada menggunakan teknis-teknis tertentu atau apakah ada dasar-dasar yang kita gunakan, Prof, untuk membedakan mana nih yang paling benar di antara yang benar tersebut? Itu aja sih, Prof. Thank you. Bagus ya pertanyaan Jana ya. Nah, saya sebetulnya mau menjelaskan gini. Kita ini kalau bahasa Indonesia sehari-hari kita kadang-kadang mencampur adukkan antara benar dan betul, ya, salah dan keliru, ya kan? Jadi kalau misalnya apakah benar ya dasar hukum dari suatu masalah itu adalah ini, gitu ya. Kita katakan benar atau salah. Tapi kadang-kadang kita juga pakai betul atau keliru gitu. Nah, kalau kita mau membedakan, nah ini saya mengikuti alur yang saya menggunakan alur yang digunakan oleh Profesor Sutandio ya. Profesor Sutandio ini sosiolog dari Universitas Airlangga ya. Dia memudahkan begini. Jadi kalau kita membedakan ada benar dan salah. Benar dan salah itu kalau bahasa Inggrisnya right or wrong ya. Benar atau salah, right or wrong. Ya, itu merujuk pada suatu norma tertentu. Norma ini yang disebut norma itu tidak harus hukum. Norma itu bisa norma agama, norma kesusilaan, moralitas dan sebagainya itu norm yang disebut norm ya. Kalau norma hukum legal norm. Oke, jadi dalam norma itu ada benar atau salah. Ya misalnya ya ada orang beragama misalnya muslim ya seperti saya muslim. Apakah tidak sholat sekali dalam sehari, tidak sholat 5 waktu itu benar atau salah? Yaitu right or wrong. Oke. Nah, tapi itu adalah di dunia norma. Ya, di dunia norma atau kalau bahasa lainnya adalah di dunia nomena. Nomena itu kenyataan. Di dunia fenomena. Fenomena itu adalah suatu persepsi terhadap suatu kenyataan. Jadi kita bicaranya adalah norma, ya. Nah, sementara kalau betul atau keliru itu bahasa Inggrisnya padanannya adalah true or false. True or false itu bukan bicara soal norma, bukan bicara soal benar salah, bukan bicara soal apakah ini benar atau salah menurut suatu norma atau perintah tertentu oleh orang tertentu. Jadi misalnya gini, si A tidak sholat 5 waktu atau si A tidak melaksanakan hukum sesuai dengan ketentuan, ya tidak melaksanakan dalam kenyataan ya itu. Jadi perintah hukum itu wajib, tapi dia tidak melaksanakan. Nah itu kita bicaranya true or false, bukan right or wrong. Kalau right or wrong itu apakah hal ini merupakan harus dilaksanakan atau tidak. Ya kalau tidak melaksanakan, misalnya suatu hal yang wajib, lalu dia tidak melaksanakan, apakah itu benar atau salah secara hukum? Salah gitu, berarti itu wrong. Ya, right or wrong. Tapi kalau kita bicara kenyataan, itu bicara true or false, betul atau keliru gitu. Nah, kita kadang-kadang dalam bahasa Indonesia campur aduk tuh. Kadang-kadang kita tidak bisa bedakan antara benar atau salah atau betul atau keliru. Makanya kita biasanya cari padanannya bahasa Inggris, right or wrong atau true or false. Jadi kalau kita bicara kenyataan dalam dunia nomos, ya nomos itu bicara kenyataan, kita bicaranya true or false. Tapi kalau kita bicara dalam tataran norma, norma, kaidah, itu bicaranya benar atau salah, right or wrong.
right or wrong menurut hukum, right or wrong menurut agama, right or wrong menurut moral, right or wrong menurut adat, gitu. Jadi right or wrong. Gitu ya. Nah, sekarang di antara kadang-kadang tidak bukan right or wrong atau betul atau salah. Kadang-kadang di antara yang right itu ada banyak, beberapa right, beberapa yang benar. Ya semuanya benar, tapi mana yang paling tepat dari semua yang benar gitu kan? Ya. Misalnya gini sebagai contoh. Ada orang memalsu ijazah. Dia mau menjadi calon anggota DPRD. Dia palsu ijazah. Dia gunakan ijazah palsu. Oke. Nah, itu apakah benar atau salah menggunakan KUHP? Pasal tentang pemalsuan dan penggunaan surat palsu. Benar. Apakah benar menggunakan pasal itu ya, pasal soal pemalsuan dan penggunaan ijazah palsu? Itu benar. Jadi bukan ijazah, di KUHP itu surat ya. Pemalsuan surat dan penggunaan surat palsu. Benar jawabannya, benar menggunakan itu pasalnya. Tapi ada juga ketentuan lain, yaitu di Undang-Undang Pendidikan Nasional menggunakan ijazah palsu itu juga bisa. Jadi benar atau salah menggunakan pasal di dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional? Benar, bisa menggunakan itu. Nah sekarang apakah benar menggunakan pasal dalam Undang-Undang Pilkada tentang pemalsuan dan penggunaan ijazah palsu atau surat dokumen palsu? Benar bisa menggunakan itu, right ya. Benar bisa menggunakan itu. Nah, di antara yang 3 yang benar itu, mana yang lebih tepat digunakan dalam suatu kasus? Nah, itu ada dalilnya. Misalnya kita pakai asas lex specialis derogat legi generali, gitu, ya kan? Nah, jadi ketentuan yang paling khusus mengalahkan yang umum. Misalnya kita yang lebih tepat dari analisis kita menggunakan undang-undang pemilihan kepala daerah, gitu, ya. Nah, itu baru satu dalil yang saya sebutkan Jana ya, yaitu menggunakan asas lex specialis. Dalam isu yang lain mungkin digunakan asas lain, misalnya ketentuan yang baru mengalahkan ketentuan yang lama, atau lex superiore ketentuan yang lebih tinggi mengalahkan ketentuan yang lebih rendah, atau kadang-kadang kita gunakan penafsiran. Ya, penafsiran yang lebih tepat digunakan dalam satu, ada 2 atau 3 ketentuan yang bisa digunakan, tapi dengan penafsiran yang ini kayaknya lebih tepat yang ini digunakan. Jadi ada banyak dalil yang bisa digunakan dalam analisis dalam penelitian hukum. Kita harus mengeksploit, kita harus menggunakan banyak analisis. Nah, tapi tergantung pendekatan kita mau apa. Misalnya kajian kita komparatif. Nah, ada dalil-dalilnya dalam komparatif, caranya sendiri. Dalam penafsir atau pendekatan historis, ada lagi yang digunakan. Itu secara umum, Jana ya. Oke, yang lain silakan. Tadi Jana udah mulai. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya lagi, silakan. Sorry Prof, mungkin kalau boleh kita simpulkan, jadi jawaban untuk pertanyaan saya mungkin adalah menggunakan dasar pendekatan yang akan kita gunakan ya Prof untuk menentukan bagaimana teknik untuk mencari benar yang di antara yang benar itu. Ya. Tapi ya itu tadi bisa digunakan, itu salah satu contoh ya. Jadi argumentasi hukum itu banyak. Ya misalnya umum khusus atau khusus ke umum atau deduktif induktif, itu juga sama-sama legal reasoning. Jadi argumentasi hukum yang bisa digunakan. Jadi ada banyak yang bisa digunakan sebetulnya, salah satunya. Oke, silakan yang lain. Terima kasih Jana. Thank you Prof. Oke. Yang lain silakan. Ada? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Jana boleh di-share PPT yang tadi lagi? Oke, sekarang kita masih melanjutkan ya soal metode tadi. Jadi metode tadi kan dari bahasa Inggris ya. Ini sebetulnya diambil juga dari bahasa yang lebih tua, yaitu bahasa Latin dan bahasa Yunani. Di bahasa Latin itu ada metodus, sementara di bahasa Yunani ada metodos. Ya, bahasa Yunani tentu lebih tua ya. Metodos ya, ada metode, bahasa Inggris berasal dari metodus, Latin atau metodos Yunani. Nah, ini sebenarnya berasal dari 2 kata, yaitu meta dan hodos. Meta itu artinya sesudah atau di atas. Jadi ada istilah misalnya meta yuridis. Jadi kalau Anda bicara soal keadilan, ya kemudian
kesebandingan, kemudian kepastian, kemudian yang lain-lain seperti itu ya, itu kita bicara meta yuridis, itu di atas yuridis. Ya, nah, jadi meta ini sering digunakan. Metafisika berarti di atas yang fisik, ya, metafisika. Meta itu sesudah atau di atas. Kemudian hodos itu ada artinya suatu jalan atau suatu cara. Jadi arti secara istilahnya adalah metode itu mula-mula metode diartikan suatu jalan yang harus ditempuh. Misalnya Anda mau ke Bandung, metodenya apa ya? Dengan menggunakan kita harus menempuh melalui misalnya puncak atau melalui jalan raya Cikampek misalnya. Jadi jalan yang harus ditempuh. Kemudian artinya berkembang menjadi penyelidikan atau penelitian yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Jadi harus ada rencana kalau melakukan penelitian. Nggak bisa kita tiba-tiba menemukan sesuatu. Walaupun ada kalanya dalam kehidupan manusia, ada juga yang kebetulan didapatkan. Ya, Anda pernah dengar cerita nggak? Itu misalnya orang dalam penelitian kedokteran ya, atau kimia atau farmasi ya, mau mencari obat untuk penyakit A, ketemu tapi ternyata obat itu lebih berguna atau lebih cocok untuk mengobati penyakit B. Nah itu secara kebetulan diketahuinya. Karena dalam penelitiannya planningnya adalah untuk obat A. Tapi kemudian setelah obat itu jadi ternyata cocok, bahkan dahsyat untuk mengobati penyakit B. Gitu ya. Ini kan penyakit dalam obat dalam rangka COVID-19 itu kan banyak waktu itu kan. Mau menggunakan A, B, C, dan seterusnya yang sebetulnya bukan obat secara khusus untuk COVID, tapi mungkin obat lain, tapi ternyata bisa bermanfaat. Jadi ada kadang-kadang yang kebetulan, tapi pada umumnya pencarian suatu pengetahuan itu dengan suatu rencana tertentu, dengan tahap-tahap tertentu, gitu ya. Nah, jadi arti dari metode tadi yang secara bahasa sudah saya bahas tadi dari Merriam-Webster. Kalau ini secara istilah yaitu penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Nah, Jana boleh slide berikutnya ya. Meneliti adalah usaha mencari. Ya. Meneliti adalah usaha mencari. Sebetulnya ya mencari itu kan bisa dilakukan dengan banyak cara. Ya misalnya sebagai contoh gini, kalau misalnya di sini ada siapa Pak Teddy ya, Pak Teddy ini untuk keperluan kantornya diminta mencari, ya misalnya undang-undang apa yang bisa digunakan oleh investor asing yang mau menanamkan modal di Batam. Gitu ya. Undang-undang apa yang paling tepat, investornya itu kebetulan adalah investor di bidang A, gitu, bidang usaha A. Dan kemudian berbentuk badan hukumnya adalah misalnya apa? B misalnya ya. Dia kantor pusatnya adalah di Singapura. Lalu undang-undang mana yang tepat digunakan untuk menanamkan modal di Batam, gitu misalnya ya. Nah, Pak Teddy ini ya nyari dari Google ya dasar hukum investasi di Batam, keluar tuh jawabannya ya. Misalnya ternyata sudah pernah diulas di hukum online misalnya, atau di suatu situs pencari yang lain atau ada, atau Pak Teddy tanya ke temennya yang lawyer di bidang investasi, tanya itu gimana sih kalau ini orang perusahaan asing akan investasi di Batam. Oh begini, secara singkat begini. Oke. Nah, itu penelitian? Bukan. Bukan. Belum sampai di level penelitian. Tapi apakah itu usaha mencari? Iya, itu mencari. Ya kan, mencari jawaban kan? Hukumnya apa dari suatu masalah? Oke, jadi kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mencari. Oleh karena itu kadang-kadang kita disebut sebagai konsumen hukum. Konsumen pengetahuan. Yaitu ya mencari yang tadi, hal-hal yang sehari-hari atau hal-hal yang sifatnya praktis yang bisa ditemukan entah di internet atau tanya teman atau tanya dosen misalnya. Nah, hal seperti itu mungkin bisa dijawab dalam waktu singkat, mungkin beberapa menit, mungkin 1 jam, 2 jam, mungkin sehari 2 hari bisa dicari jawabannya terhadap pertanyaan itu. Ya, pertanyaan itu adalah pertanyaan hukumnya apa untuk investasi di Batam gitu ya. Nah, jadi kalau kita melakukannya seperti tadi, usaha mencari itu, ya kita seperti istilahnya yang digunakan oleh Profesor Sutandio sebagai konsumen hukum, konsumen ilmu pengetahuan.
Dan kita sering menjadi konsumen ilmu pengetahuan, gitu ya. Nah, kita di level S2 ini, teman-teman ya, khususnya di level S2, yang mau menjadi magister hukum, mau menulis tesis, nanti ketika menulis tesis tidak boleh punya paradigma atau berperilaku seperti konsumen ilmu pengetahuan. Jadi nulis tesis itu jangan yang pertanyaan itu cukup bisa dijawab dengan 1 jam, 2 jam selesai. Atau tanya kanan kiri selesai. Atau hanya melihat di internet, di Google, ya, lihat di hukum online selesai. Itu tidak perlu di level tesis. Ya. Nah, jadi Anda harus berperilaku sebagai produsen ilmu pengetahuan, bukan konsumen ilmu pengetahuan. Bisa dipahami yang saya maksudkan? Ya, jadi mau nulis tesis itu berarti pertanyaannya pertanyaan yang istilahnya major intellectual problem. Major intellectual problem. Kalau mau jadi dokter lebih tinggi lagi levelnya. Major intellectual problemnya lebih tinggi lagi, lebih besar lagi, lebih mendalam lagi pembahasannya. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya mau kan kita tadi sudah membahas tentang metode dan metodologi, ya kan? Sedangkan kita ini membahas tentang metode penelitian hukum atau metodologi penelitian hukum. Oke. Jadi kita akan ketemu sekarang dengan kata research. Dari metode dan metodologi sudah. Sekarang kita ketemu dengan kata berikutnya yaitu research. Research tentu berasal dari search ya, atau bahasa Inggrisnya to search. Dan ada kata ya, research. Itu ya berulang-ulang atau kembali. Ya, makanya ada retro, itu kembali ke masa dulu itu retro. Atau apa? Yang menggunakan kata yang lain. Ya. Banyak ya menggunakan kata itu artinya kembali atau diulang lagi. Jadi kalau to search itu artinya mencari atau pencarian, berarti to research itu ya pencarian kembali. Berarti nggak cukup hanya mencari. Kalau mencari itu seperti mau mengetahui sesuatu, tapi research lebih dalam pengertiannya dari itu. Jadi research pengertiannya lebih dalam dari search. Jadi kalau tadi Anda cuma tanya atau lihat di Google ya mungkin tuh baru search, to search. Makanya Anda seringkali menggunakan tiap hari kata-kata searching, ya. Saya mau searching dulu, gitu kan? Berarti itu kan kata verb plus ing ya kalau bahasa Inggrisnya. Searching, sedang mencari. Kalau ininya bentuk awalnya adalah to search. Saya sedang searching. Nah, kalau di level Anda S2 ini mau melakukan atau membuat tesis, itu tidak bisa hanya to search atau searching. Anda harus melakukan to research atau ya research, melakukan research. Nah, sekarang padanan dari kata research itu apa dalam bahasa Indonesia? Kita sudah selalu menggunakan, dalam kamus juga kita gunakan kata-kata penelitian. Berasal dari kata teliti, awalan pe dan akhiran an. Jadi berasal dari teliti, kemudian awalan pe dan akhiran an, jadi penelitian. Gitu kan? Kalau sifat orang yang teliti ya, ketelitian gitu ya. Penelitian. Sementara kalau saudara kita di Malaysia, atau saya nggak tahu mungkin di Singapura juga, tidak penelitian yang digunakan untuk to translate research. Tapi apa? Digunakannya? Penyelidikan. Bukan penelitian, tapi penyelidikan. Jadi kalau kita menggunakan penelitian, di Malaysia digunakan penyelidikan. Ya, kalau kita penyelidikan digunakan oleh polisi, oleh KPK, ya, atau oleh PPNS dan sebagainya. Penyelidikan itu sebagai yang mendahului penyidikan, gitu kan? Kalau penyidikan itu kalau bahasa Inggrisnya investigation. Penyelidikan juga investigation. Jadi kalau orang luar tidak membedakan penyelidikan dan penyidikan, semuanya tercover dari kata investigation. Investigation berarti penyelidikan dan penyidikan gitu. Walaupun kadang-kadang pakai kata pre-investigation ya untuk penyelidikan, tapi umumnya penyelidikan dan penyidikan itu disepadankan dengan investigation. Gitu. Nah, jadi kalau kita penelitian sebetulnya ya, nih kalau dari segi bahasa, penelitian itu bahasa Inggrisnya bukan ya, penelitian itu bahasa Inggrisnya kalau kita terjemahkan baik, penelitian itu jadinya bukan research, tapi scrutinize, ya.
Prof, suaranya ke mute. Bentar, ini saya lagi mencoba satu ini ya. Saya lagi mencoba di situs yang ini ya, mentranslate. Nah, nih ya, kalau di Google Translate misalnya, penyelidikan sama diterjemahkan investigation. Penyidikan juga investigation juga, ya. Sekarang kalau penelitian, nah penelitian di sini ya di bahasa Inggris di Google Translate diterjemahkan dengan study, bukan research, tapi study. Ya. Nah, kadang-kadang terjemahan yang lain dari penelitian adalah to scrutinize. Nah, to scrutinize itu adalah menelaah rinci-rinci, ya, detail dari suatu keadaan yang dari suatu objek yang telah diperoleh atau berada di tangan kita. Kita mau teliti secara detailnya, rinci-rincinya. Nah, itu penelitian. Kita teliti, gitu kan. Suatu yang sudah di tangan kita mau teliti secara rinci-rinci, ya, detailnya seperti apa. Itu penelitian. Gitu ya. Nah, jadi beda dengan to research atau to research tadi. Karena to research itu penelitian yang kita teliti lagi, kita telaah lagi, kita mungkin tidak puas dengan suatu jawaban atau kita meragukan suatu jawaban. Nah, itu dengan penelitian. Gitu. Tapi ya sudahlah, karena sudah terlanjur kita terjemahkan kata research menjadi penelitian, ya kita memahami penelitian itu jangan hanya sekedar meneliti sesuatu atau melihat rinci-rinci atau detail sesuatu, tapi melakukan suatu tadi ya, meneliti sedalam-dalamnya, kemudian menelaah ulang, meneliti ulang, dan seterusnya, gitu ya. Nah, banyak cara memecahkan masalah yang dihadapi manusia, tapi manakah yang merupakan real scientific research? Tadi saya sudah tanya ya, kalau misalnya ya, Anda mau tanya, kalau orang melakukan penganiayaan, itu hukumnya apa sih? Oh, itu di pasal 351 sampai 355 gitu. Itu belum real scientific research. Itu kita baru ya mencari sesuatu jawaban hukum terhadap suatu pertanyaan. Ya, yang itu bisa dijawab langsung singkat. Anda masukkan kata kunci di Google, ada keluar jawabannya. Itu antara pasal 351 sampai 355. Gitu. Kalau dia direncanakan pasal sekian. Kalau dia direncanakan untuk menganiaya berat pasal sekian. Kalau dia tidak direncanakan maksudnya bukan 351, bukan 353, tapi jadi itu belum real scientific research. Tapi kalau misalnya Anda teliti soal apakah suatu BUMN ya, yang BUMN ya, bank yang BUMN melakukan suatu tindak pidana, melakukan suatu penyimpangan sehingga merugikan, sehingga ada kerugian di situ. Nah, sekarang pertanyaannya itu kerugian bisa kerugian bagi konsumen, tapi juga kerugian bagi negara. Apakah hukum pidana, apakah undang-undang korupsi itu digunakan untuk kasus seperti itu atau bukan? Nah, mungkin jawabannya mungkin tidak langsung bisa dijawab, karena mungkin banyak hal yang diteliti. Ya, mungkin pasal 2 dikaji, pasal 3 dikaji, undang-undang perbankan dikaji, kemudian soal korporasi, teori-teori korporasi dikaji, nah kemudian baru dapat jawabannya misalnya ya. Bahkan mungkin perlu menggunakan teori untuk membedah itu. Nah, berarti itu oke lah bisa katakan real scientific research. Ya. Nah, jadi ini yang tadi ya soal konsumen pengetahuan versus produsen pengetahuan. Jadi Anda yang mau menulis tesis ini jangan memiliki sikap mental sebagai konsumen pengetahuan. Jawabannya tentu jangan jawaban yang singkat-singkat, ringkas-ringkas, yang sambil lalu saja, yang bisa dilakukan dengan cara masukkan kata kunci di Google ini ya, di Google gitu ya, Anda cari Google pencarian ya. Tapi itu harus melalui suatu penelitian. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Masalah Jana aja yang nanya, ini ada 20 orang lebih.
Kalau udah di level S2 harusnya mahasiswanya giat menanyakan gitu. Jadi saya biasanya kalau masuk S2, S3 saya itu mahasiswa yang aktif menanyakan, bertanya, memperdalam sesuatu. Jadi dosennya tinggal berdiskusi. Ya, silakan. Izin, Prof. Ya, langsung. Jadi Silakan. saya mau bertanya, Prof. Untuk mengatakan penelitian atau metode itu benar, itu siapa, Prof? Dah, terima kasih, Prof. Untuk menyatakan penelitian itu benar. Iya, benar, Prof. Iya. Benar apa betul? Betul apa benar, Prof? Iya, betul apa benar kan beda tuh. Right or wrong atau true or false. Oke, jadi kita menyatakan benar atau salah itu bicara dalam sisi normatif, ya. Sisi normatif itu berarti ada tolok ukurnya ya. Kalau tolok ukur normatif itu adalah soal misalnya kita tolok ukurnya peraturan perundang-undangan ya, atau dari segi moralitas tertentu dan seterusnya ada tolok ukurnya. Kalau true or false berarti betul atau keliru itu kita melihatnya dari sudut fakta atau alamiah atau di dunia kenyataan gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara metode penelitian hukum itu juga akan ada kaidah-kaidahnya. Jadi kita nggak bisa langsung mengatakan benar atau salah, tapi kita misalnya bisa memulai dari apakah pertanyaannya yang diajukan itu benar atau salah. Ya, pertanyaannya benar atau salah dilihat dari segi metode penelitian hukum. Itu baru pertanyaannya atau rumusan masalahnya. Nah, dari situ menentukan nanti metode yang digunakan. Jadi kalau pertanyaannya itu pertanyaan yang bersifat empiris, misalnya apakah efektivitas atau efisiensi suatu peraturan perundang-undangan, kemudian kita menggunakan metode normatif, tentu itu keliru, ya. Itu keliru ya, tidak tepat atau wrong ya. Tapi kalau kita menggunakan metode yang empiris baru benar. Ya. Kemudian teori yang digunakan misalnya, teori itu teori jelas-jelas empiris misalnya pakai menggunakan teori American Legal Realism atau Scandinavian Legal Realism. Itu pasti empiris digunakan untuk metode penelitian hukum yang empiris. Tidak tepat digunakan untuk menjawab suatu rumusan masalah sifatnya normatif. Ya hukumnya apa untuk melakukan perbuatan ABCD? Tidak bisa digunakan teori-teori yang sifatnya empiris seperti misalnya teori yang sifatnya sociological, jurispruden atau teori realism dan sebagainya ya. Jadi ada banyak kaidah-kaidah yang digunakan dalam metode penelitian untuk menentukan tepat atau tidak metode penelitian yang dilakukan itu. Itu ya jawabannya. Nanti kita sambil jalan ke sana kita akan mempelajari satu demi satu. Ini kan masih pengantarnya ya. Oke, silakan yang lain. Izin, Prof. Oke, silakan. Selamat bisa, Prof. Izin mau tanya, Prof. Kebetulan kami masuk untuk S2 hukum ini dari profesi kesehatan, Prof. Jadi memang masih... Ini berarti para dokter ya. Kalau dari dokter metode penelitiannya tentu beda ya kan? Ya. Dari keperawatan, Prof. Oh, dari keperawatan. Ya. Iya, Prof. Okay. Izin, baik. Prof, bertanya dari penjelasan Prof tadi tentang penelitian di hukum ini sepertinya untuk kalau kami masih kurang paham gitulah, Prof. Jadi untuk cara-cara kita melakukan penelitian itu sebenarnya kita pada intinya kita mulai dari mana sih, Prof, untuk di hukum ini? Baik, Prof, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, jadi kita pelan-pelan ya. Kita memang kalau dari teman-teman dari rumpun ilmu kesehatan tentu ada metode penelitian yang biasa digunakan, ya kan? Dan itu tepat digunakan untuk masalah-masalah yang sifatnya di rumpun kesehatan itu, ya kan? Dugaan saya pada umumnya ini ya empiris tentu saja ya. Misalnya nih kalau penyakitnya begini atau gejalanya begini bagaimana ya, atau kasus ya, berarti studi kasus mungkin banyak digunakan saya kira ya.
studi kasus pendekatannya, saya kira bisa digunakan. Misalnya gejala-gejalanya seperti ABCD dan seterusnya, itu langkah-langkahnya apa yang digunakan untuk meneliti dan sebagainya ya. Kalau ilmu kesehatan masyarakat, saya kira juga ada metodenya sendiri ya, ilmu kesehatan masyarakat. Jadi setiap ilmu itu mesti ada metodenya. Makanya tadi saya mulai dengan metode dan metodologi. Jadi masih belum masuk ke hukum sebetulnya ya, masih secara umum. Nah, saya berpandangan bahwa tidak ada metode yang benar dan yang salah. Misalnya gini, atau yang lebih benar dan yang kurang benar, atau yang lebih tepat dan kurang yang tepat. Misalnya metode penelitian hukum tuh kok aneh ya, kayaknya nggak benar tuh gitu ya. Metode penelitian dalam kedokteran atau dalam kesehatan masyarakat atau dalam psikologi itu yang lebih tepat sebetulnya. Nah, sebetulnya tidak bisa seperti itu. Metode itu ya tergantung dari masalah yang diteliti. Jadi masalahnya A, metodenya A. Ya. Jadi ada metode yang sifatnya interdisiplin ya, yang memang tidak bisa satu disiplin menyelesaikannya. Nah, yang kita pelajari ini adalah metode penelitian hukum. Berarti memang kita menggunakan ada permasalahan hukum. Nah, tapi masalah hukum sendiri itu bisa didefinisikan banyak. Ya, kenapa? Kalau hukum yang tadi saya banyak cerita itu hukum dalam tataran normatif. Ya, normatif itu benar salah tadi ya. Tapi ada juga hukum dalam tataran yang empiris. Ya, yaitu misalnya masyarakat A itu mereka tidak ada hukum tertulis, tapi mereka sehari-hari melakukan tindakannya dengan cara tertentu dan itu yang dipandang tepat oleh masyarakat itu. Nah, itu berarti hukum kita pandang sebagai suatu yang ajak, suatu keteraturan, suatu yang terus dilakukan terus-menerus. Nah, itu bisa diukur, bisa dilihat berapa kali masyarakat melakukan itu, dan seterusnya. Itu sifatnya empiris, bukan normatif. Gitu ya. Jadi hukum itu juga ada banyak sisi, banyak aspek. Nah, jadi kita pelan-pelan karena teman-teman banyakkan background-nya dari ilmu, dari rumpun kesehatan ya, maka saya coba akan pelan-pelan untuk menjelaskan mengenai metode penelitian hukum ini. Karena bagi orang yang luar hukum, itu agak kesulitan juga, karena mereka mengira, kok mempelajari undang-undang, mempelajari putusan pengadilan aja kok dianggap research ya? Aneh itu gitu kan, mungkin. Kalau saya jelas nih mempelajari suatu, misalnya kalau psikologi, mempelajari kejiwaan seseorang, studi kasusnya orang ini begini-begini, meneliti secara empiris, ya, bahkan bertemu dengan orangnya, melakukan wawancara dan seterusnya, bahkan melakukan pengamatan, bahkan pengamatan terlibat. Nah, ini baru research nih, karena itu data-datanya, data-data empiris yang bisa saya catat, saya ini rumuskan. Nah, sementara hukum kadang-kadang kalau metode penelitian hukum yang digunakan itu tidak pakai kuantitatif, tidak pakai penghitungan-penghitungan, tidak pakai pengamatan, tidak pakai pengamatan terlibat, tidak pakai wawancara bahkan, ya. Yang diteliti adalah misalnya norma ini tepat atau tidak digunakan untuk situasi tertentu. Tepat atau tidak undang-undang ini digunakan untuk peristiwa itu misalnya. Nah, itu pun hukum. Kita mempelajari ada putusan pengadilan. Tepat tidak putusan pengadilan itu ditinjau dari asas hukum. Ditinjau dari undang-undang atau dari konstitusi. Apakah klausul yang ada pada undang-undang ini tepat atau tidak ditinjau dari undang-undang atau ketentuan yang lebih tinggi. Itu penelitian bagi orang hukum. Jadi sebetulnya yang dilakukan oleh para jaksa dalam menyusun dakwaan atau menyusun rekuisitur tuntutan pidana, yang dilakukan oleh para pembela dengan mengajukan pembelaan, ya, yang dilakukan oleh para hakim dalam membuat putusan, itu ada pertimbangan-pertimbangan ya, hakim membuat putusan itu ada pertimbangan-pertimbangan. Itu harus didahului dengan legal research, penelitian hukum. Tapi bukan penelitian hukum yang empiris. Gitu ya, tapi penelitian hukum yang normatif. Tapi kalau saya pengen mengetahui nih, apakah undang-undang lalu lintas itu efektif digunakan di Kota Batam atau tidak? Saya tidak bisa melihat di undang-undang. Saya tidak bisa melihat di putusan pengadilan. Saya melihatnya dalam kenyataan. Saya wawancara misalnya 100 orang warga Batam yang tiap hari menggunakan motor atau mobil. Saya teliti, saya wawancara dengan sejumlah pertanyaan. Dengan variabel terikat, variabel bebas. Itu berarti saya menelitinya hukum dalam kenyataan atau law in action. Ya, sementara yang tadi kita bicarakan adalah law in the books, meneliti
hukum sebagai norma. Kalau saya meneliti hukum sebagai kenyataan, saya tidak bisa hanya melihat undang-undang atau putusan pengadilan atau pendapat para ahli hukum di buku-buku dan jurnal. Saya harus meneliti langsung ke masyarakat. Misalnya saya meneliti bagaimana sih efektivitas dari didikan orang tua dalam mengasuh anaknya. Ya, sebetulnya dalam sehari-hari itu orang tua apakah memberikan ajaran-ajaran atau nasihat-nasihat hukum atau tidak sih? Orang tua itu menyuruh anak untuk mentaati hukum atau tidak sih? Gitu ya. Misalnya saya mau meneliti apakah orang tua berperan dalam agar anak-anaknya atau anggota keluarganya mematuhi prokes atau tidak. Itu kan yang saya mau teliti law in action, kenyataan. Saya tidak bisa menelitinya dari undang-undang, tidak bisa. Undang-undang hanya menyatakan wajib atau boleh atau dilarang, gitu kan? Saya harus meneliti di lapangan. Saya bahkan kalau bisa saya terjun ke masyarakat, ke suatu keluarga untuk mengetahui apakah orang tua, ayah atau ibu bagaimana memerintahkan anaknya atau dia sendiri mencontohkan gitu ya untuk mematuhi prokes. Sehari-hari terus saya perhatikan dengan penelitian participant observation, saya menjadi tahu. Nah, itu saya tulis. Semua kenyataan itu saya tulis. Nah, itu adalah hukum empiris, penelitian hukum empiris. Atau saya menggunakan kuesioner, 100 kuesioner saya sebar. Nah, itu saya adalah melakukan penelitian hukum empiris. Saya melihat kenyataan atau law in action. Tapi kalau pertanyaan saya bukan melihat efektivitas atau efisiensi hukum, pertanyaan saya hanya hukumnya apa sih kalau korporasi melakukan ini? Kalau seorang perempuan menikah lagi padahal dia terikat perkawinan dengan laki-laki lain, hukumnya apa? Nah, itu penelitiannya hukum normatif, bukan empiris. Karena saya melihat hukumnya apa atau normatifnya bagaimana gitu. Nah, jadi saya pelan-pelan akan mengajak teman-teman ini untuk mengetahui apa sebetulnya penelitian hukum itu. Jadi penelitian hukum itu sebenarnya bisa dilihat dari dua. Ada yang normatif atau istilah bahasa Inggrisnya adalah doctrinal research atau normative research, dan ada yang non-doctrinal research, ya, atau penelitian hukum sosiologis atau empiris. Yang empiris itu terbagi dua, yaitu yang kualitatif dan kuantitatif. Kalau saya bicara tadi soal kuesioner dan sebagainya, itu tentu lebih mengarah ke penelitian hukum empiris yang kuantitatif. Gitu ya. Oke, saya mungkin udah agak panjang nih jawab pertanyaan tadi. Tapi mudah-mudahan pelan-pelan teman-teman bisa lebih memahami. Ya. Oke, kalau masih ada pertanyaan lain silakan. Izin Prof. Silakan. Ini saya mau nanya Prof tentang penjelasan Profesor tadi di magister itu kita sudah bukan lagi konsumen pengetahuan tapi menjadi produsen pengetahuan. Jadi yang saya tangkap itu bedanya kalau kita mengerjakan tesis dibandingkan dengan skripsi, apakah nanti di tesis itu kita sudah sampai ini Prof, menciptakan sebuah teori baru dari pemahaman saya sebagai ini produsen pengetahuan tadi. Iya, baik, makasih pertanyaannya. Ya sebetulnya bukan hanya level S2 dan S3 saya kira. Yang level S1 ketika dia mau membuat skripsi pun dia juga harusnya tidak bertindak sebagai konsumen hukum. Konsumen hukum yang saya maksudkan adalah mencari jawaban hukum yang sehari-hari yang bisa dilakukan dengan sambil lalu atau bisa dilakukan dalam waktu yang singkat gitu ya. Sementara menulis skripsi ya paling nggak beberapa bulan ya kan. Menulis tesis juga beberapa bulan. Menulis disertasi bertahun-tahun gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan teman kita tadi adalah apakah ya orang menulis tesis itu atau bahkan disertasi itu harus menghasilkan suatu teori, karena kan tadi saya sebut suatu produsen pengetahuan ya. Nah, yang saya maksud dengan produsen pengetahuan ini saya merujuk kepada Prof. Sutandi. Maksudnya memang bukan tidak harus menghasilkan suatu teori, bisa juga menghasilkan suatu pendekatan baru. Ada misalnya 4 pendekatan atau 5 pendekatan. Ya, dari penelitian saya yang lebih tepat digunakan pendekatan 1 dan 2. Itu sudah suatu produsen pengetahuan. Yang lain kan mungkin nggak tahu ada 5 pendekatan dalam melakukan suatu suatu hubungan hukum. Masih belum tahu nih, belum jelas di antara 5 pendekatan itu. Atau ada 2 pendekatan, orang masih meragukan pendekatan 1 atau 2. Nah, saya menjelaskan kepada orang yang lebih tepat menggunakan pendekatan yang 1. Itu pun sudah produsen pengetahuan. Jadi tidak harus tidak mesti menghasilkan suatu teori. Dan dari pengalaman saya, bahkan di level disertasi pun jarang orang menghasilkan suatu teori. Kalau yang S3 itu diwajibkan membuat teori, dugaan saya mungkin dari 1000 calon dokter mungkin hanya 1 atau 2 yang jadi dokter. Karena yang lain tidak menghasilkan teori. Saya sendiri disertasi saya tidak menghasilkan teori.
Ya, tapi saya menjelaskan bahwa ada beberapa pendekatan yang perlu dilakukan untuk memecahkan persoalan itu. Itu sudah cukup saya kira. Gitu ya. Oke, baik. Ada yang lain? Silakan. Prof, Prof. Oke, Izin. silakan. Ini Prof, saya juga dari latar belakang bukan hukum Prof, cuman mencoba untuk masuk ke dalam apa yang Prof jelaskan. Tadi Prof bilang bahwa penelitian itu bisa bersumber dari major intellectual of problem. Jadi ini kan bagi saya kan cukup luas Prof ya. Jadi apakah penelitian itu punya indikator atau parameter dia bisa dikatakan sebagai penelitian, atau apakah penelitian itu punya ukuran penelitian yang dalam atau sangat dalam sehingga bisa dikatakan sebagai penelitian, sedangkan batas-batas sains juga saya tidak tahu batas sains ini wilayahnya apa aja. Apakah penelitian pencarian jati diri atau penelitian pencarian Tuhan, nah seperti itu, apa bisa masuk kategori penelitian, istilahnya metafisika di atasnya. Mungkin itu Prof, kalau terlalu jauh mohon maaf Prof. Tidak apa-apa. Terima kasih. Iya, tidak apa. Bagus saya kira pertanyaannya. Jadi itu kita bicara di level-level ilmu pengetahuan. Ya, jadi level-level ilmu pengetahuan itu dalam hukum ada 3 kurang lebih tingkatannya. Ya, nanti saya akan sampai ada slide yang sebetulnya bukan kuliah pertama dan kedua. Coba nanti kita lihat ya, ada slide saya khusus membahas tentang itu. Jadi misalnya gini, untuk sementara ya, yang paling bawah itu adalah di level ilmu hukum. Ya, ilmu hukum itu paling bawah. Naik ke atasnya itu teori-teori hukum. Naik paling tinggi adalah filosofi hukum atau filsafat hukum atau rechtsfilosofi. Yang paling bawah itu ilmu hukum, ya, atau rechtswetenschap. Di atasnya adalah teori hukum atau rechtteori, dan yang paling tinggi adalah rechtsfilosofi atau filsafat hukum. Jadi orang kalau sudah level doktor itu harus di level rechtsfilosofi, filsafat hukum. Jadi bicaranya itu harus juga bukan hanya segi hukumnya, bukan hanya segi dogmatisnya, atau aturan-aturannya, atau teorinya, tapi sudah di level sisi keadilannya bagaimana. Jadi orang yang sudah di level filsafat itu selalu mempertanyakan, tidak puas dengan jawaban. Kalau zaman dulu kan sebetulnya hidup itu apa sih? Manusia itu apa sih? Pencipta itu siapa sih? Gitu kan? Itu kan filsafat ya. Nah, filsafat hukum itu bagian dari filsafat yang mempertanyakan segala seluk-beluk mengenai hukum. Bahkan dipertanyakan hukum itu apa? Jadi bukan hanya soal isinya hukum saja dipertanyakan. Hukum itu apa sih? Gitu. Itu udah filosofi, filsafat hukum. Sementara di level magister, ya menurut saya ada di level selain ilmu hukum juga teori hukum. Jadi teman-teman sudah misalnya melakukan analisis yang mendalam, itu harus harus dilakukan. Kalau S1 ya Anda belum sampai ke situ. S1 hukum ya, S1 hukum ini kan banyak S1-nya bukan hukum ya. Yang S1 hukum itu pertanyaannya begini. Ya misalnya ya kasus misalnya kita gunakan ya ada satu contoh. Orang yang melakukan suatu jual beli, kemudian pihak pembeli yang dilakukan secara kredit ya sudah 3 bulan, 4 bulan sampai 10 bulan tidak membayar. Nah, itu apakah masih masuk perkara perdata atau pidana? Apakah ketentuan tentang penganiayaan bisa digunakan atau tidak? Ya, misalnya contoh yang lain. Apakah ketentuan tentang undang-undang perbankan bisa digunakan dalam kasus Bitcoin yang yang merugikan konsumen? Nah, itu masih di level S1. Jadi soal hukumnya apa? Soal aplikasi hukumnya bagaimana? Itu masih di S1. Tapi kalau sudah meningkat S2 itu sudah sampai analisis. Bahkan sudah sampai sintesis. Tadi itu ya. Misalnya ada berbagai perangkat hukum tidak begitu jelas digunakan. Nah, Anda harus meneliti, mengkaji masalahnya apa ini kok ada ketidakjelasan mengenai penggunaan berbagai persoalan hukum ini. Jadi harus mulai Anda menggunakan teori yang tepat untuk menjelaskan itu. Dan kemudian Anda menggunakan analisis masalah-masalah yang terjadi dengan menggunakan teori-teori atau konsep-konsep yang ada gitu ya. Jadi levelnya itu sudah lebih tinggi daripada yang S1. Tapi belum semendalam yang
S3. Kalau S3 itu dia kalau disebut major intellectual problem itu sudah lebih tinggi lagi. Ya, misalnya nih sebagai contoh, apakah suatu negara atau negara kita telah memenuhi misalnya standar-standar internasional tentang human right, ya, tentang due process of law, tentang asas-asas tentang pelindungan hak asasi manusia yang ada di dalam misalnya konvensi-konvensi internasional atau dokumen-dokumen internasional misalnya ya. Lalu studi kasus misalnya apakah undang-undang tentang pengadilan HAM kita sesuai atau tidak dengan beberapa prinsip-prinsip internasional tentang HAM. Nah, itu sudah di level S3 itu. Ya, karena itu kajiannya sudah mendalam, kemudian mendasar, dan ada teorinya, bahkan ada filsafat hukumnya, dan seterusnya. Gitu ya, Pak Indra. Sementara jawaban saya. Nanti sambil ke sana, insya Allah makin jelas mudah-mudahan. Baik, Prof. Terima kasih. Oke, baik. Nah, saya mau tegaskan lagi ya, untuk teman-teman ini kan mayoritas dari eksakta dong berarti ya, kalau kebanyakan dari ilmu S1-nya rumpun kesehatan ya, saya bisa katakan gitu ya. Tentu biasanya penelitian yang sifatnya empiris tadi ya, bisa studi kasus dan lain sebagainya, metode yang digunakan ya. Nah, jadi dalam hukum, sekali lagi dalam hukum itu ada dua macam metode besar, yaitu metode yang doktrinal dan non-doktrinal, yang normatif dan yang empiris atau sosiologis. Ya, jadi bisa digunakan juga wawancara atau survei atau pengamatan terlibat. Bisa juga hanya meneliti undang-undang, putusan pengadilan, buku-buku, jurnal-jurnal, bisa. Bisa juga kombinasi di antara dua itu. Gitu ya. Jadi dua-duanya bisa digunakan. Oke ya. Nah, sekarang pun saya juga lagi meneliti nih. Saya lagi meneliti kaitan penggunaan teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum pidana ya dalam kaitan COVID-19 pandemik. Ya, misalnya nih, apakah kematian pasien ya berapa puluh orang yang dikaitkan dengan ketiadaan oksigen atau terlambatnya oksigen datang, itu siapa yang harus bertanggung jawab itu? Apakah teori kausalitas digunakan? Teori kausalitas yang mana yang tepat digunakan? Dan kemudian kalau itu siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah petugas kesehatan di tempat ataukah pejabat di atasnya yang bertugas atau bertanggung jawab untuk menyediakan itu, atau bahkan menteri atau bahkan dirjen misalnya, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah mereka punya dasar penghapus pidana atau tidak? Nah, itu saya gunakan dengan pendekatan normatif atau doctrinal research. Itu bisa dilakukan. Tapi kalau mau penelitian yang lebih mendalam lagi, bisa kombinasi dengan penelitian empiris. Itulah kurang lebih ya, teman-teman yang mulai atau baru mengenal metode penelitian hukum. Jana, saya boleh minta tolong kita masuk lagi ke PPT saya ya. Jana kayaknya lagi serius. Halo, Jana? Saya boleh minta tolong di-share lagi ya PPT-nya tadi. Prof, saya sambil bertanya boleh, Prof? Bertanya boleh, silakan. Prof, tadi kan saya Rifki, Prof. Saya ingin bertanya. Tadi Prof menjelaskan terkait jenis penelitian hukum itu ada dua. Yang pertama penelitian hukum normatif, yang kedua penelitian hukum empiris atau sosiologis. Nah, kami mau tahu Prof, apa sih pembeda ya kan dari kedua jenis penelitian hukum ini? Itu yang pertama. Yang kedua, nah apakah ada jenis penelitian hukum selain pada normatif empiris atau ada juga normatif empiris digabungkan antara normatif dan empiris tersebut gitu. Nah, terkait bahan hukum dalam jenis penelitian itu baik itu sekunder ya kan, tersier maupun ini primernya, apakah ada pembeda dari masing-masing jenis penelitian hukum tersebut, Prof? Nanti mengenai bahan hukum atau data yang digunakan, data primer atau sekunder atau tersier nanti ya. Nanti ada slide-slide saya ke depannya ada ya. Kemudian
untuk apa? Bagaimana membedakan yang normatif atau empiris ya? Nah itu saya kira juga teman-teman mesti tahu dulu apa itu pengertian dari metode penelitian hukum normatif dan empiris, baru nanti bisa mengetahui bagaimana cara membedakannya. Oke, jadi saya boleh minta tolong Jana untuk slide-nya dialihkan, diteruskan. Jadi saya masih berkutat di soal metodologi dan metode penelitian dulu. Ya, jadi belum masuk ke pembedaan antara yang normatif dan empiris atau doktrinal dan non-doktrinal research ya. Nah, saya kutip dari Profesor Sutandio. Penelitian ilmiah. Meneliti adalah usaha pencarian, yakni pencarian pengetahuan yang benar untuk menjawab dan atau memecahkan suatu masalah yang dihadapi manusia dalam kehidupannya. Mencari dan menemukan pengetahuan yang benar untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan lewat prosedur khusus yang lazim dalam dunia keilmuan. Jadi bukan sekedar mencari, ya, tapi mencari pengetahuan, mencari dan menemukan pengetahuan yang benar untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan. Yang dipecahkan bukan masalah-masalah biasa sehari-hari, tapi masalah-masalah kehidupan, dan bagaimana caranya? Harus melalui prosedur khusus yang lazim dan dalam dunia keilmuan. Jadi bisa diuji hasilnya, bisa diuji hasilnya itu benar atau tidak, gitu ya. Penelitian tidak hanya diperlukan untuk mencari dan menemukan pengetahuan. Jadi gini, penelitian itu bukan berarti hanya kita belum tahu sesuatu, sehingga kita mau mencari dan menemukan sesuatu itu. Tidak harus begitu. Jadi penelitian tidak hanya diperlukan untuk mencari dan menemukan pengetahuan baru lewat berbagai eksplorasi, tapi juga untuk memverifikasi pengetahuan apapun yang selama ini telah ada. Nah, bisa juga kita sudah mendengar sesuatu, ya, atau membaca sesuatu jawaban mengenai suatu hal, tapi kita meragukan itu. Kita belum yakin dengan itu. Nah, berarti kita akan memverifikasinya. Nah, jadi penelitian itu digunakan baik untuk mencari dan menemukan maupun memverifikasi pengetahuan apapun yang selama ini telah ada. Ya, kata si A atau si B atau ahli A atau ahli B, begini jawabannya. Saya meragukan itu, saya mau verifikasi benar atau tidak. Nah, itu juga dilakukan dengan penelitian. Ya. Nah, dunia ilmu pengetahuan tidak akan menerima begitu saja kebenaran pengetahuan dari common sense. Jadi kalau orang ngomong sering kita dengar sehari-hari di sosial media, di media massa dan sebagainya, itu kita anggap sebagai common sense. Nah, dunia ilmu pengetahuan tidak akan menerima begitu saja kebenaran pengetahuan dari common sense. Hasil spekulasi teoritik ilmuwan, bahkan ilmuwan seperti saya mungkin berbicara di suatu webinar. Misalnya ya, saya mengatakan bahwa, sebagai contoh nih, saya menyatakan suatu negara yang demokratis maka cenderung rendah korupsinya. Semakin kurang demokratis, semakin tinggi korupsinya, semakin demokratis, semakin rendah korupsinya. Misalnya gitu ya. Jadi semakin tinggi korupsinya, semakin tidak demokratis, semakin tinggi korupsinya. Semakin demokratis, semakin kurang korupsinya. Misalnya saya bilang gitu. Ya. Nah itu, ucapan saya itu adalah suatu hasil spekulasi teoritik seorang ilmuwan. Anda kan nggak langsung percaya begitu aja. Ah, nggak benar juga, ini belum tentu benar nih Prof. Topo bilang begitu. Saya mau teliti, benar atau tidak, gitu ya. Nah, itu juga penelitian, kita memerlukan penelitian. Ya, sama dengan theoretical intellectual guessing ya. Misalnya, ada orang ya waktu itu mengatakan begini, satu-satunya negara yang pemain sepak bolanya bisa dituntut pidana gara-gara melakukan kekerasan atau melakukan perkelahian sepak bola. Ya, yang dituntut pidana itu satunya Indonesia. Negara lain tidak ada yang begitu. Nah, saya meragukan itu. Lalu saya teliti dan saya tulis dalam artikel di jurnal, di International Sport Law Journal ya di Belanda. Setelah saya teliti ternyata tidak benar statement orang itu. Walaupun dia seorang ahli di bidang hukum olahraga. Hasil penelitian saya tidak begitu. Ternyata beberapa negara sudah menghukum pelaku kekerasan atau perkelahian dalam sepak bola.
saya kasih tahu kasus-kasusnya di negara mana saja. Dan bagaimana kasus-kasus itu digunakan hukum pidana, itu kenapa, itu saya teliti. Gitu ya, itu contohnya, itu penelitian juga. Jadi bukan hanya mencari dan menemukan pengetahuan baru, tapi juga melakukan verifikasi dari suatu yang baru dugaan sifatnya atau baru yang dimukakan oleh orang lain yang saya masih meragukan itu. Ya. Kemudian para peneliti berangkat dari keraguan, apakah benar begitu? Apakah betul begitu? Ya, jadi kalau kita tidak, jadi peneliti itu bisa berangkat dari dua hal. Bisa karena tidak tahu, ya, saya tidak tahu hukumnya, atau saya tidak tahu pendekatan yang tepat. Saya tidak tahu apakah korporasi bisa, ataukah anak perusahaan BUMN itu bisa bertanggung jawab secara pidana korupsi atau tidak. Saya belum tahu, atau saya tidak tahu. Nah, bisa melakukan penelitian. Tapi bisa juga berangkatnya orang sudah mengatakan bahwa anak perusahaan BUMN itu direksinya tidak bisa dihukum korupsi karena anak perusahaan BUMN bukan milik negara, ya, atau asetnya itu atau kekayaannya itu bukan kekayaan negara, jadi tidak mungkin ada kerugian keuangan negara. Ya, nah saya meragukan itu, saya teliti akhirnya. Nah itu, jadi bisa karena tidak tahu atau bisa juga karena keraguan terhadap sesuatu. Nah, proses verifikasi selalu dimulai dengan sikap keraguan atas suatu pernyataan. Kalau kita terima aja semuanya, ya nggak perlu diteliti. Ya udah, kita percaya kok semua yang dikatakan, ya nggak perlu ada penelitian. Jadi teman-teman nanti menulis tesis ya mencari mana yang menurut saudara belum diketahui, ya, dan saudara ingin mengetahui, atau bisa juga yang sudah diketahui orang lain atau sudah dinyatakan oleh orang lain, tapi saya meragukan. Gitu. Nah, teman-teman bisa memilih di antara ini. Ya, ingin mengetahui, mencari dan menemukan sesuatu, ataukah ingin menjawab keraguan itu, memverifikasi sesuatu. Itu penelitian ilmiah ya. Nah, Jana boleh slide berikutnya. Bisa nanya, Prof? Oke, silakan. Imbu Agustanto, Prof. Nanya, Prof, kalau misalkan sekarang kita mau naik kapal kan harus antigen, atau kita mau naik pesawat kan harus PCR ya. Begitu kita sudah PCR, hasilnya negatif, kita berarti kan sehat. Tetapi kita ditanya lagi, mana vaksinnya gitu loh. Nah ini apakah kita bisa, jadi saya penasaran kok semua dikaitkan dengan vaksin sekarang. Itu kamu bisa masuk ke penelitian, Prof. Makasih, Prof. Iya, ya saya kira itu bisa penelitian. Hanya bukan penelitian. Nah, jadi sebetulnya yang tadi Pak Imbuh lihat, itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Bisa dilihat dari berbagai perspektif. Kalau Bapak melihatnya dari perspektif misalnya ya, epidemiologis ya, kesehatan masyarakat, nah itu ada teori-teori yang bisa menjelaskannya. Kenapa begitu? Ada penjelasan-penjelasan ilmiah di bidang kesehatan masyarakat. Kenapa untuk mencegah COVID perlu ditanyakan vaksinnya sudah berapa kali, atau dilihat dari PCR-nya untuk lebih memperkuat itu, dan seterusnya. Kenapa begitu? Landasannya apa? Itu ada penjelasan-penjelasan dari kedokteran atau kesehatan masyarakat. Itu jadi penelitian di bidang itu bisa. Pertanyaannya apakah juga penelitian hukum bisa? Bisa saja. Ya, jadi penelitian hukum mau dilihat dari sudut penelitian hukum normatif bisa, penelitian hukum empiris bisa. Misalnya normatifnya begini. Apakah dasar hukum dari penerapan ketentuan harus menunjukkan vaksin 2 kali dan PCR untuk penumpang pesawat yang berbeda kategorinya? Apa landasan hukum? Nah, itu pertanyaan normatif. Belum tentu semua orang bisa jawab itu. Ya. Nah, jadi kita bisa teliti itu secara normatif tanpa perlu bertanya kepada melakukan wawancara atau survei. Tapi bisa juga penelitian hukum empiris, yaitu apa? Bagaimana sih sikap, bagaimana persepsi masyarakat terhadap ketentuan prokes yang mewajibkan penumpang untuk menunjukkan vaksin dan PCR. Bagaimana persepsi masyarakat? Lalu bagaimana kebijakan dari pemerintah, ya khususnya dari Kementerian Kesehatan, itu landasan-landasan sosiologisnya apa?
Ya. Nah, jadi kalau itu sudah penelitian empiris itu. Jadi sebetulnya dari suatu kejadian saja bisa penelitiannya normatif, hukum pun bisa normatif, bisa empiris, atau penelitian kesehatan masyarakat, atau bahkan penelitian secara ekonomi bisa yang seperti itu. Gitu. Jadi bisa dari berbagai sudut pandang. Nah, kalau kita membatasi, saran saya sih jangan terlalu kompleks juga menulis tesis, nanti nggak selesai-selesai, dikerucutkan. Ya, misalnya ini penelitian hukum normatif, atau ini penelitian hukum normatif dan didukung oleh wawancara-wawancara misalnya ya. Atau ini penelitian interdisiplin yaitu hukum dan kesehatan masyarakat. Tapi tentu kalau interdisiplin lebih berat ya karena Anda menganalisisnya lebih banyak, ya teori yang digunakan juga lebih banyak. Itu Pak, Ibu. Makasih, Prof. Baik. Ada yang lain yang mau bertanya? Ya, Prof. Ya, silakan. Berarti kesimpulannya sebelum kita melakukan penelitian berarti kita harus buat rumusan masalah dulu ya, Prof ya. 100% betul. Ya, nanti kita akan sampai di soal rumusan masalah. Apa latar belakang masalah, rumusan masalah nanti kita akan sampai di slide-slide ke depannya ya. Karena kita ada 3 kali pertemuan nih. Saya dengan Anda semua ya, 3 kali pertemuan. Dan masing-masing pertemuan itu 2 sesi. Jadi saya akan manfaatkan 3 kali pertemuan ini sebaik-baiknya sehingga saya berharap nanti selesai kuliah dengan saya Anda sudah mengetahui apa itu penelitian hukum, metode penelitian hukum, kemudian bagaimana membuat latar belakang masalah, bagaimana membuat rumusan masalah, dan seterusnya saya berharap nanti sudah bisa ya. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang kita coba melihat secara normatif. Kalau tadi itu kan dari pandangan-pandangan ilmuwan ya. Sekarang secara normatif apa sih ilmu pengetahuan itu? Ya, ini saya mengutip dari pasal 1 angka 3 Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dikembangkan secara sistematis. Nah, berarti kita ini bisa mungkin menggali, mungkin kita menyusun atau kita mengembangkan ya secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, approach ya. Pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan atau kemasyarakatan tertentu. Nah, itu adalah ilmu pengetahuan. Ya. Kemudian, Jana, boleh minta tolong slide berikutnya. Nah, sekarang apa penelitian itu? Ternyata ada juga secara yuridis. Jadi, bukan hanya dalam kamus saja, bukan hanya menurut para ahli penelitian itu, tapi juga ada yang secara yuridis. Di pasal 1 angka 10 Undang-Undang 12 tahun 2012 dikatakan bahwa penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah. Jadi penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah, ya kaidah itu norm ya, menurut kaidah, ya patokan-patokan, ya apa yang boleh, yang tidak boleh, yang wajib, yang dilarang dan sebagainya itu kaidah ya. Jadi penelitian adalah kegiatan dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi tadi ya, yang saya katakan pengetahuan itu bisa mencari dan menemukan, bisa juga memverifikasi. Nah, kalau di sini adalah verifikasi itu digunakan istilah pengujian. Ya, jadi kegiatan dilakukan menurut kaidah, jadi harus ada mengikuti kaidah ilmiah, tidak bisa sembarangan. Ya, dan metode ilmiah, jadi kalau kita penelitian hukum berarti metode penelitian hukum yang kita gunakan. Jadi bukan metode yang lain. Nah, nanti ketika bertemu dengan metode penelitian sosiologal misalnya, atau sosiologis, sebetulnya kita menggunakan metode dari ilmu pengetahuan di luar hukum. Misalnya, penelitian sosiologi hukum, berarti ilmu teori-teori atau metode dalam sosiologi kita gunakan. Ya. Kajian kita antropologi hukum, berarti metode dan teori-teori serta ilmu-ilmu dalam antropologi kita gunakan untuk objek kajiannya hukum. Ya. Nah, nanti yang menarik kalau untuk teman-teman dari rumpun kesehatan ini kan misalnya kita bertemu dengan hukum kesehatan. Ya, hukum kesehatan berarti di situ kan ketemu 2 disiplin, antara disiplin hukum dan disiplin kesehatan, atau ilmu pengetahuan hukum dan ilmu pengetahuan kesehatan. Ya, jadinya hukum kesehatan. Berarti sebetulnya
kita bisa combine, ya, interdisiplin juga bisa sebetulnya antara disiplin ilmu hukum dan disiplin ilmu kesehatan bisa digunakan. Ya, kalau kita dua-duanya kuat dan bisa menggunakan, bisa interdisiplin. Dan kita bisa melakukan mix method juga, kualitatif dan kuantitatif kalau teman-teman menguasai mix method, ya. Oke, nah ini masih secara yuridis tadi, apa pengertian dari penelitian. Berikutnya, slide berikutnya Jana, tolong. Apa itu kebenaran ilmiah? Ya, yang dimaksud dengan, jadi kalau dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi tadi ada asas, harus berpijak pada asas kebenaran ilmiah. Jadi apa asas kebenaran ilmiah? Yaitu pencarian, pengamatan, penemuan, penyebarluasan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, yang kebenarannya diverifikasi secara ilmiah. Jadi harus ada verifikasi secara ilmiah. Jadi oleh karena itu ya, setiap kita melakukan riset misalnya untuk tahapan skripsi atau tahapan master atau magister atau doktor, itu kita melakukan penelitian ilmiah dan itu harus bisa diverifikasi kebenarannya. Ya, jangan sampai kita jumping to conclusion. Ya, ternyata metode yang digunakan tidak benar dan kita langsung menyimpulkan sesuatu ya secara serampangan atau secara tidak benar. Nah, itu ditolak di dalam kebenaran ilmiah. Jana, boleh slide berikutnya minta tolong. Nah, sementara penalaran ilmiah ya, itu adalah pencarian, pengamatan, penemuan, penyebarluasan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengutamakan kegiatan berpikir. Nah, dalam ilmu pengetahuan hukum juga ada kegiatan berpikir. Ada penalaran hukum juga ada. Misalnya deduktif, induktif, atau dengan menggunakan berbagai penafsiran-penafsiran hukum yang jumlahnya sangat banyak penafsiran hukum itu. Jadi kalau teman-teman membuat tesis atau membuat makalah ilmiah dalam hukum, itu teman-teman bisa menggunakan metode penalaran dalam hukum. Misalnya deduktif ya dari hukumnya, dari norma di hukum, kemudian Anda gunakan untuk fakta tertentu atau kejadian tertentu, atau induktif ada berbagai fakta dan kemudian Anda naikkan menjadi norma tertentu, itu berarti induktif. Atau Anda menggunakan perbandingan hukum, atau Anda menelusuri dari sejarah terbentuknya hukum, berarti pakai historis. Atau Anda menggunakan penafsiran-penafsiran dalam hukum. Ada penafsiran ekstensif, ada penafsiran misalnya penafsiran gramatikal sesuai bahasa. Ya, misalnya sebagai contoh ya, kalau teman-teman jalan di pinggir taman, lalu di taman itu di tengahnya ada tulisan begini, dilarang menginjak rumput. Itu tulisannya begitu besar, dilarang menginjak rumput. Sekarang pertanyaannya nih, kalau ada orang ya, lari-lari di atas taman itu, nah, orang itu bisa diberi sanksi nggak sesuai itu? Ya, setiap orang yang dilarang menginjak rumput, setiap orang yang menginjak rumput dijatuhi sanksi denda 100 juta misalnya. Nah, orang yang lari-lari itu bisa nggak dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan tadi? Yang dilarang menginjak rumput, orang yang lari-lari itu menginjak atau tidak? Oke lah, Anda katakan itu masuk dong menginjak. Sekarang pertanyaannya, kalau orang naik sepeda di atas taman tadi, yang dilarang kan menginjak. Menginjak itu kan kakinya yang menginjak. Ini tidak, dia naik sepeda. Nah, apakah yang menginjak roda sepeda, sementara dia tidak, masuk dalam rumusan tadi atau tidak? Gitu ya. Nah, misalnya ada orang tidak menginjak, tapi tiduran di atas rumput taman itu. Masuk nggak di situ? Nah, jadi Anda menggunakan penafsiran-penafsiran. Kalau penafsiran historisnya seperti apa? Penafsiran secara bahasa atau gramatikal seperti apa? Penafsiran memperluas seperti apa? Penafsiran yang mempersempit seperti apa? Gitu. Jadi ada banyak penafsiran digunakan. Nah, itu contoh bagaimana penalaran dalam hukum bisa digunakan di dalam metode penelitian yang kita lakukan. Oke, slide berikutnya. Nah, sebelum sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan dulu.
Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas yang tadi? Atau makin tidak jelas? Ya bisa aja, makin dijelaskan makin tidak jelas bisa juga kan. Yang saya mau cek dulu nih. Saya mau verifikasi dulu ya. Penjelasan tadi sudah semakin mengarahkan Anda kepada penelitian hukum, pengetahuan Anda soal penelitian hukum, atau makin membuat kabur. Prof. Topo ini bikin saya pusing, saya jadi absurd nih, nggak jelas gitu. Oke, saya mau verifikasi itu. Kalau Anda makin tidak jelas, silakan disampaikan. Belum ada yang tanya? Oke, saya jelaskan yang sekarang ya. Nah, syarat utama mengadakan penelitian ilmiah dengan baik. Nah, tadi kan ada yang tanya nih, gimana sih penelitian yang baik itu kan? Ya. Nah, syarat utama mengadakan penelitian ilmiah dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu pertama memahami konsep dasar ilmu pengetahuan, termasuk sistem dan ilmunya, serta memahami metodologi penelitian disiplin ilmunya. Nah, jadi kalau teman-teman dulu di dunia rumpun kesehatan, itu berarti harus tahu, memahami konsep dasar ilmu pengetahuan kesehatan, termasuk sistemnya bagaimana dan ilmunya. Misalnya, biasanya dipelajari paling awal apa? Misalnya katakanlah mempelajari tentang semua organ manusia, mulai dari semua sistem yang ada dalam tubuh manusia. Ya, sistem saraf, sistem rangka, sistem peredaran darah, sistem peredaran darah, sistem saraf, sistem rangka, dan segala macam. Itu ada ya. Kemudian apalagi misalnya dipelajari tentang bagaimana sih anatomi atau tubuh yang bermasalah itu seperti apa misalnya dipelajari. Dan lain-lain lah ya. Entah sistem tubuh manusia dan sebagainya. Itu kalau rumpun misalnya ya rumpun kesehatan. Nah, hukum dipelajari, sistem hukum itu apa? Secara mendetail. Kita harus tahu, kalau mau melakukan penelitian hukum, harus tahu sistem hukum itu apa. Nah, jadi teman-teman ini yang background S1-nya bukan hukum, tolong dibaca-baca mengenai sistem hukum itu. Kemudian mengetahui ilmu-ilmu hukum itu apa saja. Lalu hubungan-hubungan di dalam sistem hukum itu bagaimana? Misalnya, ya hubungan, kita harus tahu konsep-konsep dalam hukum. Ya, ada konsep hak, ya, kewajiban, subjek hukum, objek hukum, hubungan hukum, peristiwa hukum, dan sebagainya, kita tahu apa sih pengertiannya itu. Ya, kalau dalam hukum pidana misalnya mengetahui apa itu norma, larangan, perintah, kewajiban, apa itu sanksi pidana, kita harus tahu. Ya, kalau kita dalam perdata kita tahu misalnya ya, apa itu perbuatan melawan hukum atau apa itu wan prestasi misalnya ya. Kalau kita di bidang hukum administrasi negara misalnya kita tahu apa itu diskresi, apa itu wewenang, bedanya dengan kewenangan apa, ya. Kemudian delegasi itu apa dan sebagainya. Nah, kalau kita di bidang tata negara juga ada macam-macam konsep-konsep atau ilmu-ilmu dasarnya, teori-teori dasarnya. Ya, kita mesti menguasai itu. Ya, kita mesti menguasai sebelum melakukan penelitian ilmiah. Justru karena kita menguasai, ya, jadi kita tahu apa yang menjadi masalah. Jadi masalah itu berarti ada gap. Gapnya apa? Yang tidak sesuai antara yang seharusnya dengan yang kenyataannya itu kan gap. Ya, jadi kita tahu kalau kita tahu sistem hukumnya, kita tahu ilmu hukumnya. Nah, tadi saya katakan ya, walaupun nanti saya jelaskan lebih lanjut. Ilmu hukum itu ada yang sifatnya dogmatis. Ya, misalnya ada hukum perdata, pidana, tata negara, administrasi negara, ada campuran antara hukum publik dan privat seperti perbankan, hukum perbankan, hukum agraria, hukum tentang perumahan dan sebagainya, itu kan campuran antara hukum publik dan privat. Nah, kita tahu itu masing-masing ada ilmunya. Ya. Juga itu ya masih termasuk dalam dogmatis ya, dogmatika hukum. Ya.
Misalnya kalau orang hukum pidana itu tadi ya, apa itu norma pidana, sanksi pidana, apa itu misalnya percobaan, penyertaan, gabungan tindak pidana. Ya kalau dalam perdata. Tanya Prof, dikit Oke, Prof. silakan. Sini kan syarat utama Prof bilang kan penelitian ilmiah yang baik itu syarat utamanya adalah dapat dipertanggungjawabkan. Apa pandangan Prof, kan penelitian itu berarti menghasilkan tesis, tapi di lain sisi ada penelitian menghasilkan antitesis, tapi dua-duanya berdiri dengan landasan ilmiah yang sama dan dua-duanya dapat dipertanggungjawabkan. Apa pendapat Prof mengenai penelitian yang seperti itu? Agak putus-putus sih, tapi kalau tidak salah saya dengar tadi soal tesis antitesis ya. Berarti yang dipakai dialektika Hegel ya? Kalau di sini kan Prof bilang kan penelitian syarat utama penelitian itu adalah dia baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kita ketahui pertama bahwa penelitian itu menghasilkan tesis, tapi di lain sisi penelitian itu bisa menghasilkan antitesis. Dua-duanya berdiri sejajar, Prof. Dan kedua-duanya dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Prof dari sisi penelitian yang seperti itu bagaimana, Prof? Terima kasih, Prof. Ya, bisa saja dari hasil penelitian itu bisa menunjukkan kesesuaiannya dengan teori ya atau konsep-konsep yang digunakan. Tapi bisa juga sebaliknya, kok tidak sesuai dengan teori-teori yang ada atau yang terutama tadi ya penelitian yang ingin membuktikan sesuatu hubungan atau variabel. Jadi itu teorinya itu sifatnya eksplanatoris ya. Sifatnya eksplanatoris, maka itu menghubungkan variabel tertentu dengan variabel lain. Ya mungkin sesuai dengan tesis yang kita ajukan atau hipotesis yang kita ajukan, mungkin juga tidak sesuai. Pada umumnya ya pada umumnya teori itu ya sesuai dengan tesis yang diajukan atau hipotesis yang diajukan pada umumnya ya. Walaupun mungkin juga tidak sesuai, ada juga ya. Setelah dia buktikan dengan hasil penelitiannya ternyata ya tidak sesuai dengan yang diajukan. Berarti dia mengemukakan hal baru ya. Suatu hal yang baru yang mungkin ketika diuji lagi oleh orang lain lagi mungkin hasilnya bisa sama, bisa juga berbeda gitu. Yang penting dia sudah memenuhi keinginan tahuan dia tentang atau kepenasaranan dia atau keraguan dia terhadap suatu hal ya menurut dia itu seperti itu tesisnya, tesis atau hipotesisnya. Dan ternyata setelah diuji oh benar seperti itu ya. Nah, jadi memang bisa berapa kemungkinan gitu setelah penelitian dilakukan. Gitu ya. Baik, berikutnya kalau bisa saya minta tolong Jana di slide berikutnya. Nah, sekarang baru masuk kita ke penelitian hukum. Tadi kita masih bicara soal tadi ya penelitian secara umum, metode dan metodologi setelah penelitian secara umum. Sekarang kita masuk ke penelitian hukum. Ya, apa itu penelitian hukum? Nah, penelitian ini menurut Suryono Sukanto ya. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah. Ya, jadi bukan kegiatan biasa ya, bukan kegiatan yang sembarangan atau yang biasa, tapi merupakan suatu kegiatan ilmiah ya yang berkaitan dengan analisa ya, dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Nah, jadi penelitian hukum itu penelitian yang ilmiah, penelitian yang metodologis, yang sistematis dan konsisten. Nah, dulu ada orang yang meragukan penelitian hukum itu penelitian bukan sih ilmiah atau tidak sih gitu. Nah, itu sudah bisa dibantah karena orang-orang hukum menggunakan metode penelitian hukum yang mungkin berbeda dengan metode dalam bidang eksakta ya atau dalam bidang sosial humaniora yang lain seperti sosiologi, antropologi, psikologi dan sebagainya. Ya, jadi jangan karena ilmu metodologinya beda dianggap yang lain tidak ilmiah atau kurang ilmiah gitu ya. Nah, jadi penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Nah, penelitian hukum ya merupakan suatu kegiatan ilmiah
yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Ya, jadi seperti tadi saya katakan, penelitian hukum juga penelitian ilmiah, seperti juga penelitian dalam bidang-bidang yang lain, tapi memiliki perbedaan. Ya, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu. Jadi bukan gejala yang lain, tapi gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Jadi bukan berarti misalnya nih, tadi kalau saya katakan apakah suatu korporasi bisa bertanggung jawab secara pidana? Oh, ada pasal sekian, undang-undang sekian mengatakan bahwa dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan setiap orang termasuk di dalamnya korporasi. Nah, berarti jawabannya adalah korporasi subjek tindak pidana. Nah, tidak cukup begitu. Kenapa? Karena harus dianalisis. Ya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut. Baru diteliti, misalnya korporasi bentuknya apa, jenisnya apa, yang bertanggung jawab dan struktur korporasi itu apa, yang bertanggung jawab siapa, bagaimana hubungan antara pegawai dengan pejabatnya, hubungan antara direksi dengan komisarisnya, lalu apakah korporasinya korporasi privat atau korporasi publik, apakah negara punya saham di situ, kemudian perbuatan dilakukan itu seperti apa. Nah, harus diteliti secara mendalam, ya, diperiksa secara mendalam, bukan hanya sekedar oh di dalam undang-undang ada bunyi pasalnya ini titik, enggak, atau putusan hakim menyatakan bahwa korporasi itu dihukum. Nah, kita tidak boleh puas dengan jawaban itu, tapi harus diperiksa secara mendalam, ya. Kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. Jadi kalau bisa kita bisa memecahkan atau menjawab suatu permasalahan, ya, yang timbul dalam suatu gejala, ya, atau kadang-kadang kita sebut juga ada legal issue dalam suatu masalah. Jadi kalau kita adalah advokat, ada orang datang ke kantor kita nangis-nangis cerita dalam keluarganya, ya sebetulnya bukan nangisnya itu, bukan kita kemudian sibuk mencari tisu untuk orang itu, ya, atau menghibur dia, ya, bukan itu. Kalau untuk Anda yang advokat, pertanyaan utamanya adalah apa hukumnya yang atau apa legal issue yang dari cerita yang Ibu bawa tadi. Ternyata dari cerita dia yang panjang lebar 3 jam sambil nangis-nangis, legal issue-nya ada 2 misalnya, yaitu apakah ibu itu anaknya menjadi ahli waris dari suaminya atau tidak. Apakah ibu itu misalnya bagaimana jalan agar si anaknya dan ibu itu mendapat harta warisan dari suaminya. Nah, itu legal issue-nya itu baru dijawab. Nah, jadi makanya saya katakan penelitian hukum normatif itu juga dilakukan oleh advokat, oleh jaksa, oleh hakim, ya, dan oleh termasuk misalnya saya sebagai dosen, ya, sebagai guru besar, profesor di kampus, ya, kalau saya mengisi suatu seminar, saya melakukan penelitian hukum juga, penelitian hukum normatif. Ya, saya diundang ke DPR untuk membahas suatu rancangan undang-undang, saya lakukan penelitian hukum normatif dulu, karena saya harus menemukan apa legal issue-nya dari undangan yang disampaikan oleh DPR tadi. Atau saya diundang ke Mahkamah Konstitusi untuk menjadi ahli dalam suatu perkara pengujian undang-undang atau perkara perselisihan hasil pemilu. Saya harus mencari dulu apa legal issue-nya, permasalahan hukumnya apa. Nah, baru saya teliti. Gitu ya. Nah, itu juga penelitian hukum. Jadi penelitian hukum normatif itu dilakukan oleh banyak pihak, bukan hanya peneliti, tapi juga ilmuwan, juga dosen, juga hakim, juga jaksa, juga advokat, dan sebagainya. Nah, penelitian hukum tidak akan mungkin dipisahkan dari disiplin hukum maupun ilmu-ilmu hukum. Jadi penelitian hukum tidak mungkin dipisahkan dari disiplin hukum maupun ilmu-ilmu hukum. Jadi tadi ya saya katakan, maka kita mesti menguasai, mempelajari, mendalami dulu ilmu-ilmu hukum, konsep-konsep dalam hukum, ya, hubungan hukum dan lain sebagainya. Nah, itu yang saya tidak bisa menyampaikan ya semuanya karena itu sudah ada hukum, sudah ada mata kuliahnya sendiri. Ya, saya hanya membahas tentang metode penelitiannya. Kemudian penelitian hukum dapat dibedakan tadi ya, bisa normatif dan empiris, doktrinal dan non-doktrinal,
ya, atau normatif dan sosiologis dan seterusnya. Boleh slide berikutnya? Nah, sekarang metode penelitian hukum apa yang digunakan? Saya mau coba stop dulu. Di sini, kalau ada teman-teman yang bertanya, silakan. Oh, izin bertanya, Prof. Silakan. Tentang teori hukum dalam penelitian gitu. Ini kok, Prof. Apakah ada pembagian teori hukum dalam penggunaannya, Prof? Contohnya teori efektivitas hukum Sarjono-Sukanto. Apakah bisa digunakan dalam penelitian empiris maupun normatif gitu, Prof? Sekian, Ya. terima kasih, Prof. Baik. Sebetulnya kalau kita itu pertanyaannya adalah efektivitas hukum atau efisiensi hukum. Itu penelitian hukum empiris itu. Itu bukan penelitian hukum normatif. Jadi banyak orang keliru. Jadi harusnya kalau pertanyaannya itu normatif, menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pertanyaannya itu sifatnya empiris, menggunakan metode penelitian hukum empiris. Teorinya pun harus menyesuaikan. Kalau permasalahannya adalah permasalahan hukum normatif, teori yang digunakan harus teori yang sesuai dengan penelitian hukum normatif. Ya misalnya sebagai contoh, apakah suatu pasal dalam undang-undang sesuai atau tidak dengan konstitusi? Itu tidak bisa menggunakan Suryono-Sukanto. Itu mesti menggunakan misalnya Hans Kelsen dengan Steuvenbot teori, atau Hans Nawiansky dengan teori lanjutannya dari Hans Kelsen misalnya, atau teori dari Hart misalnya tentang tentang hukum itu apa saja ininya ya, tentang norma-norma hukum ya, atau pakai penelitiannya misalnya Bentham ya dan lain-lain. Jadi harus sesuai dengan teori yang digunakan, harus sesuai dengan rumusan masalahnya, dan harus sesuai dengan metodenya apa gitu. Jadi kalau Pak Suryono-Sukanto itu meneliti soal efisiensi suatu peraturan perundang-undangan atau efektivitas, yaitu itu pasti penelitian hukum empiris. Ya, dulu saya pernah meneliti, menjadi koordinator penelitian di BPHN tentang apakah undang-undang pemilu itu efisien atau tidak. Nah, itu kita tim peneliti itu kita menyadari itu bukan penelitian hukum normatif, tapi itu penelitian hukum empiris. Ya, saya dan teman-teman kita menggunakan economic analysis of law. Ya, lebih spesifik kita gunakan cost and benefit analysis. Jadi efisien atau tidak itu kan sebetulnya cost and benefit. Jadi kalau dalam hukum ya, kalau sesuatu itu misalnya sebagai contoh, kalau hukum pidana itu sanksi pidana itu dianggap sebagai misalnya katakanlah cost misalnya ya. Atau kalau dalam undang-undang pemilu cost-nya itu adalah berbagai biaya yang dikeluarkan, entah untuk penyelenggara pemilu, entah oleh peserta pemilu, entah oleh kandidat, entah oleh penegak hukum, semuanya itu dianggap cost. Bahkan kematian para pegawai atau penyelenggara pemilu misalnya itu dipandang sebagai cost. Dan itu bisa dinilai angkanya, misalnya berapa miliar. Dan kemudian benefitnya itu apa? Misalnya itu juga dihitung dengan kuantitatif juga. Nah, misalnya nanti ketemu rasionya misalnya 0,40 sekian, berarti di bawah 1, itu dipandang tidak efisien. Nah, itu adalah penelitian empiris atau penelitian sosiologis, karena bicara soal efisiensi. Jadi tentu tidak pakai teori yang normatif, itu pakai teori sosiologis. Nah, itu banyak yang keliru. Selalu Suryono-Sukanto digunakan, pertanyaannya selalu bagaimana efektivitas atau efisiensi, tapi di dalam metode, bagian metode dia menyatakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Itu udah salah kaprah. Gitu ya. Jadi penelitian normatif tidak bisa menggunakan metode penelitian empiris dan tidak bisa menggunakan teori-teori yang sifatnya empiris. Gitu ya. Mudah-mudahan mungkin memperjelas. Baik. Ada yang lain? Satu lagi silakan. Sebelum saya lanjutkan, mungkin satu pertanyaan lagi silakan.